Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih guys kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Dan semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada Bapak Dwi, selaku guru ekonomi bisnis, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anasia Zulfa Aprilia dari kelas 10 OTKP 2. Di sini saya akan membahas materi yang telah kita pelajari sebelumnya di semester 1, yaitu masalah pokok dalam ekonomi. Masalah pokok dalam ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah tentang kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah suatu fenomena atau masalah dalam ekonomi. Ketika kelangkaan itu terjadi, akan menyebabkan banyaknya fenomena ekonomi yang terjadi juga, contohnya inflasi. Karena adanya kelangkaan bisa juga menimbulkan kenaikan harga dan lain-lain. Di sini saya tidak akan bahas banyak tentang kelangkaan, tetapi saya akan bahas tentang masalah pokok dalam ekonomi. Ada apa saja? Yuk, tonton terus videonya dan simak penjelasannya sampai selesai. Sebelum kita masuk ke masalah, ada apa saja sih masalah pokok dalam ekonomi? Proses ekonomi atau kegiatan dalam ekonomi berjalan seperti ini. Ada bagian produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Apa sih produksi itu? Produksi itu kita memproduk, mengeluarkan barang, membuat gitu. Untuk dikonsumsi dan untuk diproduksi. Dan untuk diproduksi ini sebelumnya didistribusikan dulu, baru bisa dikonsumsi. Ketiga tahap ini memiliki masalah-masalah tersendiri. Apa saja masalahnya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah masalah produksi. Masalah yang terjadi di tingkat produksi barang dan jasa. Jadi masalahnya menyangkut kegiatan memproduksi barang atau jasa. Itu adalah masalah yang terjadi di dalam produksi. Selanjutnya kita ke masalah yang kedua, yaitu masalah dalam konsumsi. Dalam konsumsi ini, masalah yang timbul biasanya menyangkut masalah kegiatan dalam menghabiskan dan mengurangi kegunaan barang dan jasa. Jadi konsumsi itu kan suatu kegiatan untuk mengurangi dan menghabiskan suatu barang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu masalah dalam distribusi. Masalah dalam distribusi ini terjadi dalam tingkat distribusi barang dan jasa yang berhubungan dengan penyaluran dari produsen ke konsumen. Masalah-masalah ini adalah masalah yang bisa kita temui dalam ekonomi. Dan di sini saya akan bahas masalah yang sering terjadi dalam ekonomi, yaitu yang pertama masalah dalam proses produksi. Ini adalah masalah yang pokoknya. Dalam masalah pokok ekonomi, khususnya dalam produksi, yaitu pertanyaan. Yang pertama itu what, yang kedua how, yang ketiga for whom. Kita akan bahas apa saja sih maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Walaupun kita sudah memiliki modal untuk melakukan kegiatan produksi, itu biasanya kita akan menemukan masalah-masalah seperti ini. Yang pertama, what. Maksud dari what ini adalah apa saja barang yang kita produksi. Maksudnya untuk menentukan barang yang akan kita produksi. Apakah itu makanan, minuman, baju, sepatu, dan lain-lain. Ketika kita sudah menentukan apa saja yang bakal kita produksi,
Dan kita juga selanjutnya menentukan seberapa banyak yang diproduksi, apakah mulai dari kecil-kecilan hingga sampai besar. Dan selanjutnya maksud dari how itu bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Apakah diproduksi sendiri atau ada supplier. Dan yang ketiga itu for whom. For whom di sini bermaksud siapa saja yang mengonsumsi. Jangan sampai kita salah target. Salah target di sini yaitu kita misalkan akan jual baju hangat, tapi kita jualnya di tempat yang panas. Ini salah. Ini salah satu penyebab dari gagalnya bisnis. Siapa yang menikmati produksi kita? Dan itu adalah masalah yang biasanya ada dalam produksi. Yang tadi kan masalah dalam tingkat produksi. Untuk mengetahui dulu seperti apa sih target konsumen kita. Dan selanjutnya adalah masalah dalam konsumsi. Masalah dalam konsumsi ini biasanya timbul karena kebingungan. Misalnya kita akan mengonsumsi barang. Contohnya kita ingin membeli handphone, tetapi kita tidak punya uang untuk membeli handphone tersebut. Itu adalah permasalahan yang muncul di tingkat konsumsi. Dan biasanya masalah ini timbul dalam individu, tapi bisa juga timbul di yang lebih kompleks, yaitu di tingkat kelompok. Dan yang selanjutnya ada masalah dalam proses distribusi. Masalah proses dalam distribusi ini biasanya yang terjadi itu antara lain kelangkaan. Jadi kan karena proses distribusinya yang lama, ada dalam proses distribusinya itu bisa menyebabkan adanya kelangkaan di suatu masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari kelangkaan. Kelangkaan yaitu di mana alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya tidak mencukupi. Jadi dalam hal ini alat pemuas kebutuhan terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sehingga dalam memperolehnya juga membutuhkan pengorbanan. Contohnya kelangkaan air yang terjadi di suatu daerah. Ini dia. Dalam keadaan inilah masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan air. Selanjutnya ada macam-macam kelangkaan. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua kelangkaan tenaga kerja. Yang ketiga kelangkaan modal dan teknologi. Dan yang terakhir ada kelangkaan kewirausahaan. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam, contohnya kelangkaan bahan mentah di negara-negara maju. Misalnya kelangkaan, contohnya itu seperti minyak bumi, rempah-rempah, hasil hutan, dan hasil penangkapan ikan di laut. Tenaga kerja. Hal tersebut berarti mayoritas yang berada di negara-negara sedang berkembang itu memiliki sifat pendidikan yang rendah. Yang ketiga ada kelangkaan modal dan teknologi. Kelangkaan modal ini contohnya kurangnya modal untuk pengadaan bahan mentah, pembayaran gaji, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada kelangkaan kewirausahaan. Faktor yang menyebabkan kelangkaan tersebut adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan kemampuan manusia yang terbatas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.